Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik, marhaban bikunna. Selamat datang kembali. Kita teruskan pelajarannya. Sharaf. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kemarin. Sebelum masuk ke pembahasan baru, kita jelaskan yang kemarin dulu. Mungkin ada sebagian yang belum paham. Oke. Kemarin kita belajar isim fa'il, ya. Isim fa'il. Kemudian ada latihan buat isim fa'il dari kata saluha yasluhu, ini ya. Saluha yasluhu atau dhahaba yadhabu atau apa saja katanya. Yang penting dari 3 huruf, ya. Yang penting dari 3 huruf. Mungkin ada sebagian yang belum paham. Maksudnya begini. Jadi ini kan jadi fa'ilun ini berasal dari kata-kata atau fi'il madinya fa'ala, fi'il mudhari'nya yaf'ulu, gitu ya. Fa'ala yaf'ulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Fa'ilun ini berasal dari fa'ala yaf'ulu. Jadi fi'il isim fa'ilnya atau subjeknya fa'ilun. Gitu. Fa'ilun. Panjang fa-nya ya, ada alifnya. Sekarang bagaimana kalau membuat isim fa'il dari kata-kata saluha yasluhu? Sama. Cara membuatnya sama. Yaitu iya, tinggal diganti huruf fa-nya dengan huruf sod, alifnya tetap ada, ya, panjang jadinya. Alifnya ada, jangan dibuang karena dia tambahan. Ainnya diganti dengan huruf lam, lamnya diganti dengan huruf ha. Harokatnya sama dengan fa'ilun ini. Jadi begini. Jadi kalau dari kata salihun, ini fa'ilun, kita tinggal diganti aja. Berarti fa ganti dengan huruf sod. Sod yang pertama. Sod. Sodnya. Kemudian setelah sod, alif. Alifnya bawa ya. Alifnya bawa. Kemudian ain diganti dengan huruf kedua. Lam. Lam. Kemudian lam yang terakhir diganti dengan huruf ha. Harokatnya bagaimana? Harokatnya sama dengan fa'ilun, yaitu yang pertama fathah, kemudian alifnya tidak berharokat, lamnya dikasrohkan, ha-nya tanwin. Jadi solihun, gitu ya. Jadi solihun. Jadi fa'ilun sama dengan solihun. Jadi isim fa'il. Asalnya salaha ya Ustaz. Saluha yasluhu. Oh, saluha. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban baik. Jadi isim fa'il dari kata saluha yasluhu itu mengikuti wazan fa'ilun, sama. Jadi solihun. Nah, baru ke bawahnya untuk 2 orang, 3 orang, untuk perempuan 2 orang, 3 orang. Solihun tinggal ditambah tambahannya solihani, solihuna, solihatun, solihatani, solihatun. Untuk tambahannya tidak ada yang keliru, semuanya benar.
Cuman mungkin perubahannya aja, cara membuatnya itu mungkin anak kemarin belum menjelaskan itu. Jadi anak ulangi lagi sekarang. Dari fa'ala yaf'ulu, isim fa'ilnya fa'ilun, berarti dari kata-kata saluha yasluhu, isim fa'ilnya salihun, tinggal diganti. Asalnya huruf fa ain lam gitu ya. Fa panjang ada alifnya, berarti salihun juga sama. Sod ada alifnya, lam ha, tinggal diganti fa ain lam dengan so lam ha. Itu aja. Jadi fa'ilun menjadi salihun. Oke, paham ini yang kemarin? Paham ya isim fa'il ya? Ada pertanyaan isim fa'il? Iya, baik. Kalau paham kita teruskan. Untuk ini anak hapus ya, salihun, ini anak hapus. Dhahaba yadhabu hapus. Ini kemarin kita udah. Baik. Untuk isim maf'ul bentuknya seperti ini, maf'ul aja. Gitu ya. Maf'ul udah cukup itu saja. Enggak usah diuraikan ke bawah. Sekarang kita masuk ke fi'il amr. Baik. Fi'il amr banyak caranya, jadi silahkan mau seperti apa nggak masalah. Kita mau yang simple juga sekarang nggak masalah. Dan yang kita pelajari untuk fi'il amr itu untuk orang kedua dulu. Untuk orang ketiga ada nggak? Ada. Untuk orang ketiga ada. Jadi maksudnya orang ketiga mana ini? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, sampai sini. 6 dhamir itu kita nggak pelajari dulu. Mau dipelajari nggak masalah, ada sebenarnya. Bukan berarti nggak ada ya. Bukan berarti nggak ada perintah untuk orang ketiga, ada. Tinggal ditambahin lam saja. Tinggal ditambahin lam depannya, masuk ke fi'il mudhari', fi'il mudhari'nya jazmkan. Liyaf'ul, liyaf'ula gitu. Gampang insyaallah. Yang kita pelajari sekarang yang biasanya banyak digunakan. Itu yang pentingnya. Itu untuk orang kedua. Untuk orang kedua. Orang kedua maksudnya apa? Orang kedua itu ini. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Baik. Bagaimana cara membuat fi'il amrnya? Coba kita ngambil langkah yang baru sekarang. Yang lebih mudah mungkin lebih mudah. Mungkin lebih mudah nggak masalah. Fi'il amrnya berarti kita dari sini ya, dari orang kedua, dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna sampai sini. Nanti kita nulisnya di sini. Cara membuatnya, cara membuat fi'il amr. Kita tulis di mana? Sini ya. Cara membuat fi'il amr. Kalau tidak ditulis takut lupa nanti. Cara membuat fi'il amr. Langkah pertama, ambil fi'il mudhari'. Kita ngambil dari langkah terbaru ini, langkah mungkin lebih mudah ini. Nggak masalah, mau yang dulu sama, yang ini juga sama, nggak masalah. Karena kita sudah belajar jawazim, jazm di fi'il mudhari' itu, kita mungkin nggak apa-apa ngambil langkah ini, lebih mudah. Yang kedua, ambil fi'il mudhari'. Yang pertama ambil fi'il mudhari', yang kedua hapus huruf awal, Maksudnya huruf awal huruf mudhara'ah ya. Maksudnya huruf awal huruf mudhara'ah. Enggak apa-apa kita sebut huruf awal aja, enggak masalah. Takut ketika disebut huruf mudhara'ah masih bingung untuk yang baru belajar ya. Kita hapus huruf awal. Kemudian catatannya, jika huruf awal setelah dihapus sukun, jika huruf awal setelah dihapus sukun tambah hamzah wasl. Tambah hamzah wasl. Hamzah wasl. Hamzah wasl. Kecilin. Tambah atau ganti ya? Apa? Tambah hamzah Tambah wasl. hamzah. Tambah hamzah wasl atau ganti hamzah wasl. Boleh silakan.
huruf awalnya jangan dulu diganti ya, karena nanti ada huruf-huruf yang dia berharokat jadi nggak usah diganti. Jadi makanya gini aja dulu. Yang pertama hapus dulu huruf awalnya. Nah setelah dihapus, lihat huruf awal. Setelah dihapus ya, ini huruf setelah dihapus, nanti lihat huruf awalnya, apakah dia sukun atau tidak. Kalau sukun baru tambah hamzah wasl. Kalau enggak jangan gitu. Jadi jangan dulu diganti. Oh, kemungkinan ada ya? Iya, jadi kemungkinan ditambah, kemungkinan tidak gitu. Tergantung huruf pertamanya apakah sukun atau tidak itu. Gitu ya. Oke, berarti hapus huruf awal. Jika huruf awal setelah dihapus sukun, tambah hamzah wasl. Dan sebaliknya. Maksudnya sebaliknya apa? Ini kata-kata ini ya, perhatikan sini. Jika huruf awal setelah dihapus sukun, tambah hamzah wasl. Maksudnya kita paham dengan makna ini. Kalau bukan sukun, nggak usah ditambah gitu. Paham? Iya. Iya, taib. Jadi kita langsung ke nomor 3. Nomor 3, jazmkan akhirnya. Jazmkan akhirnya. Jazmkan akhirnya. Maksudnya apa ini jazmkan? Kita jelaskan. Maksudnya jazmkan akhirnya. Yang pertama, jika ujungnya akhirnya ya, jangan. Jika akhirnya belum bertambah dengan apapun ini kasih kurung, maksudnya nun alif musanna, alif isnan, isnan. Yang kedua waw jamaah. Masih ingat nggak af'al khamsah? Iya. Iya itu ya. Iya. Iya, mukhatabah atau nun niswah. Ya. Jadi jika akhirnya belum bertambah dengan apapun alif isnan, waw jamaah, ya mukhatabah atau nun niswah, maka sukunkan. Yang kedua, jika akhirnya nyambung dengan alif isnan atau waw jamaah atau ya miring waw jamaah atau ya mukhatabah, maka buang nunnya. Yang ketiga, nggak jelas, Ustaz. nunnya, huruf nunnya. Buang nunnya. Iya, huruf nunnya. Nanti dijelaskan setelah praktek. Kemudian jika nyambung dengan nun niswah tetap tidak berubah. Jika nyambung dengan nun niswah maka tetap tidak berubah. Maksudnya bentuknya tetap ya, tidak berubah. Ini mungkin lebih coba kita pahami. Kita praktekkan dulu ya. Ini cara membuat fi'il amr. Satu langkah. Yang pertama, ambil fi'il mudhari'. Kata Ana tadi, kita mau membuat fi'il mudhari'nya, fi'il amrnya untuk orang kedua ya. Untuk orang kedua. Di kolom ini fi'il amr. Iya, di fi'il amr. Oh, apa? Anta, ini berarti anta. Sini ya. Anak kopi nih.
Dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Itu ya, untuk orang kedua semuanya. Fi'il mudhari'nya ana qafi. Untuk orang kedua semuanya ana pindahkan sejajar dengan fi'il amr. Nih, di kolom E. Kolom E sini. Ana pindahkan ke sini. Nah, sudah? Udah paham ini? Langkah pertama cara ambil fi'il mudhari'? Ya. Paham ya? Langkah kedua, hapus huruf awal. Kita hapus huruf awal. Di sini huruf awalnya adalah huruf ta. Kita hapus semuanya ya. Kita hapus semuanya huruf ta. Kita hapus semuanya. Perhatikan langkah demi langkah. Lebih mudah insya Allah. Oke. Hapus huruf ta-nya semuanya. Hapus. Kemudian catatannya, jika huruf awal setelah dihapus sukun tambah hamzah wasl. Nah, sekarang nih sudah dihapus barusan, ya, sudah dihapus. Ini huruf awal ini sukun atau berharokat? Sukun. Maka ditambah hamzah wasl ya. Tambah hamzah wasl. Baik, ana tambah hamzah wasl semuanya, tambah hamzah wasl. Semuanya ditambah hamzah wasl. Tambah hamzah wasl. Ini juga tambah hamzah wasl. Ini juga tambah hamzah wasl. Ingat ya, ini bentuknya alif tapi dia tambah hamzah wasl. Hamzah wasl. Ini hamzah wasl. Ini hamzah wasl. Baik. Kemudian langkah berikutnya, langkah ketiga berarti. Ini bukan 2, 3 ya. Langkah ketiga. Salah. Langkah ketiga. Jazmkan akhirnya. Baik. Jazmkan akhirnya. Jazmkan akhirnya, kita lihat yang pertama. Bintang pertama, jika akhirnya belum bertambah dengan apapun, maksudnya belum bertambah, belum nyambung ya, dengan alif isnain, waw jamaah, ya mukhatabah atau nun nisbah, yang ujungnya tidak ada, nun nisbah atau waw jamaah atau alif isnain, itu hanya ini. Hanya yang pertama. Jadi kita tandain, berarti bintang pertama itu menunjukkan ke yang pertama sini. Tandain ya, ini untuk bintang pertama. Nah, gitu. Ini maksudnya. Jadi belum nyambung nih, ujungnya masih fi'il mudhari', masih asli uf'ul gitu ya. Belum ada tambahan lamnya, ujungnya masih huruf lam. Baik. Kemudian perintahnya apa? Maka sukunkan. Berarti yang pertama nih disukunkan. Sukunkan. Pertama disukunkan. Sukun. Baik. Sudah paham ini? Paham ya? Ulang lagi, perhatikan sini. Bintang yang pertama, jika akhirnya belum bertambah dengan apapun. Maksudnya belum bertambah dengan apapun, masih asli. Ujungnya masih huruf fi'il mudhari'. Jadi masih fa'ala yaf'ulu ini, fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu kan fi'il mudhari'nya yaf'ulu lam kan ujungnya, belum ada tambahan orang kedua, orang ketiga gitu. Belum ada tambahannya. Iya, masih asli. Nah, ini maksudnya. Maka sukunkan huruf akhirnya. Jadi lamnya disukunkan. Ya, lamnya disukunkan. Itu cara menjazmkannya. Jadi yang pertama berarti sukunkan. Oke, cara membacanya belum? Kita tulis dulu. Kemudian bintang yang kedua. Jika akhirnya nyambung dengan alif isnan, ya, alif yang menunjukkan dua orang, waw jamaah, dan ya mukhatabah. Ini mukhatabah, salah tulisannya. Ha. Ha. Mukhatabah. Jika akhirnya nyambung dengan alif isnan, waw jamaah, ya mukhatabah, maka buang nunnya. Yang nyambung dengan alif isnain nih. Yang nyambung dengan alif isnain, nah tandain.
Yang nyambung dengan alif. Paham nggak alif isnan itu apa? Isnan artinya apa? Dua ya. Yang untuk dua orang mana? Ini uf'ulani sama uf'ulani. Ini dua ya. Ini alif isnan. Ini alif isnan. Biar tahu. Harus tahu ini ya, karena nanti pembahasan banyak yang kayak begini. Alif isnan. Kemudian wawu jamaah. Wawu jamaahnya artinya wawu jama'. Mana yang ada wawu jama'nya? Ini. Uf'ulu. Iya. Ini ya, satu wawu jamaah. Wawu jamaah. Kemudian yang ketiga, ya mukhatabah. Ya mukhatabah itu ini, anti, untuk anti. Iya, ini. Ya mukhatabah. Ya. Tulis ya-nya ya biasa ya. Ya mukhatabah. Untuk anti intinya. Ya mukhatabah itu untuk anti. Mukhatabah. Ini wow ya. Mukhatabah. Itu perintahnya, maka buang nunnya. Berarti 4 ya, dari antuma, antum, anti, antuma, itu dibuang nunnya. Jadi uf'ulani ini buang nunnya. Nunnya buang aja, udah selesai. Kemudian untuk antum ini buang nunnya, ingat ditambah alif. Ingat ini, buang nunnya ditambah alif untuk antum saja. Untuk anti buang nunnya, semuanya buang nunnya. Untuk antuma buang nunnya, udah selesai. Paham? Insyaallah paham ya. Berarti yang tengah 4 ya, yang tengah 4, ada 4. Semuanya yang tengah itu tinggal dibuang huruf nunnya. Itu saja gampangnya. Tinggal dibuang huruf nunnya. Dan ada tambahan catatan untuk antum. Untuk antum dibuang nunnya plus alif, tambah alif gitu. Iya. Plus alif. Kemudian satu lagi. Jika nyambung dengan nun niswah itu nun yang menunjukkan perempuan. Ini untuk antunna. Kita garisin ya. Nun niswah itu maksudnya ini untuk antunna. Nah, cari ke sini. Nah. Gitu. Untuk antunna maka tetap tidak berubah. Bentuknya tetap, dia berarti uf'ulna, tetap nggak ada perubahan di situ. Kayak gitu. Berarti fi'il amrnya untuk anta tinggal disukunkan. Untuk antuma, antum, anti, antuma, 4 tengah ini dibuang huruf nunnya. Dan untuk antunna tetap. Nah, sekarang bagaimana cara membacanya? Nah, langkah keempat sekarang. Cara membacanya. 4. Cara membacanya. Titik 2. Oke. Nah, di sini pakai gambarnya, pakai coretan. Oke. Cara membacanya, lihat huruf ketiga. Cara membacanya, lihat huruf ketiga. Lihat huruf ketiga. Lihat huruf ketiga. Ana asumsikan garis ini ialah huruf ketiga ya. Kelihatan? Ini ya. Kalau huruf ketiganya berharokat fathah dan kasroh, ini tulis dulu kita. Tadi begini ya. Ini ana ambil dari yang pertama. Yang pertama untuk anta.
Kita sekarang mau menentukan hamzah wasl nih. Depannya itu harokatnya apa? Yang pertama caranya adalah lihat huruf ketiga. Huruf ketiga di sini huruf ain. Huruf ain. Ini huruf ainnya. Ini ya. Tuh. Huruf ketiga ini. Kalau huruf ketiganya fathah dan kasroh, ini fathah dan kasroh, ana buletin. Hamzah waslnya dibaca kasroh. Kalau huruf ketiganya dhamma, ya. Kalau huruf ketiganya dhamma, hamzah waslnya dibaca dhammah juga. Nah, sekarang ini kita lihat sini. Ini huruf ketiga adalah ain ini. Dan ainnya berharokat apa ini? Dhamma. Berarti hamzah waslnya dibaca apa? Dhamma. Otomatis dhamma ya. Walaupun ingat hamzah wasl tidak ditulis harokatnya. Ya, hamzah wasl tidak ditulis harokatnya, tapi kita sudah tahu bacaannya dengan kaidah. Kaidahnya dilihat huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya fathah dan kasroh, hamzah waslnya dibaca kasroh. Kalau huruf ketiganya dhamma, hamzah waslnya dibaca dhamma. Maka ini bacaannya uf'ul gitu ya. Maka bacaannya uf'ul. Untuk antuma uf'ula, antum uf'ulu, anti uf'uli. Terus semuanya uf'ul, 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 u semuanya dhamma. Semuanya hamzah waslnya dhamma gitu. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ini cara membuat fi'il amr. Ustadz, Ya. kok hamzah wasalnya nggak ditulis sih? Ada hamzahnya di atas alif. Bukan hamzah. Hamzah wasl nggak ada hamzahnya. Oh iya kayak bendera gitu. Hamzah wasl iya. Hamzah wasl itu di atasnya itu kalau di Rasm Utsmani tandain dengan kepala shad, itu bukan hamzah ya. Kepala shad. Iya, ra'sus shad. Jadi kalau di Quran Indonesia alif biasa. Cuman makanya kita cara membedakan hamzah wasl apa? Nih salah satunya yang semalam bertanya ya. Hamzah wasl itu di mana tempatnya? Salah satunya yang pertama itu di fi'il amr yang 3 kata. Di fi'il amr yang berasal dari 3 suku kata. Ini hamzah wasl semuanya. Jadi bukan alif, bukan hamzah kota. Jadi jangan pakai kepala ain ya. Jangan pakai kepala ain, jangan pakai hamzah. Jadi dia tulisnya alif saja. Atau kalau di Rasm Utsmani, iya, kalau di Rasm Utsmani dimudahkan dengan ra'sus shad, kepala shad. Gitu. Iya, baik. Ada pertanyaan? Silakan. Mau tanya, ini yang uf'ulu yang akhirnya waw sukun, apa harus tambah hamzah alif sukun atau enggak ya Ustaz? Iya, ditambah alif. Kenapa ya Ustaz? Membedakan antara fi'il dengan isim nantinya. Iya, membedakan antara fi'il dengan isim. Ini kan kata kerja, fi'il ditambah dengan alif. Kalau isim nanti enggak. Nanti akan belajar di nahwu insyaallah. Iya. Afan. Ingatin ya, ini ditambah alif. Untuk antum ditambah alif ujungnya. Maka kan dalam Al-Qur'an ada tulisan begini kan? Misalkan qalu afan. Tulisannya. Qalu gitu. Qalu, tapi ujungnya ada alifnya. Ada kan yang gitu? Nah, ujungnya ada alifnya. Atau misalnya kula, kulu misalkan ya. Kulu. Ah, ini pasti ada alifnya ujungnya. Jadi begini. Kulu, tulisannya begini. Ada alifnya. Ingat. Ini kita sudah tahu belajar sharaf nih, jangan salah lagi nulis. Ketika katakan kulu, itu kalau ada waw jamaah ujungnya, itu pasti ada alifnya. Ada alif ini. Selalu ada alif ini. Selalu ada alif ini. Tapi dia punya apa? Fil madi gitu ya, Ustaz. Nah, kalau qalu fil madi, kalau qulu ini fil amr untuk antum. Ustaz Afwan, mau tanya tentang yang tadi hamzah wasol itu. Silakan. Untuk pembacaan kaidah bacanya itu berlaku untuk baca di Al-Qur'an sama ya? Sama. Iya, ini nanti untuk membaca Al-Qur'an, baca buku bahasa Arab semuanya. Semuanya hamzah wasol. Maka ketika dalam Al-Qur'an ada yang seperti ini,
bentuknya seperti ini, hanya beda hurufnya saja, maka dibacanya mulai hamzah waslnya dengan domah karena huruf ketiganya domah. Gitu. Sama ya, dalam Al-Qur'an juga sama. Ada lagi yang bertanya? Silahkan. Paham nggak ini? Bikin fi'il amarnya. Iya, fi'il amarnya silahkan paham atau tidak? Ada pertanyaan? Saya masih bingung dengan itu tadi, Ustaz. Mana? Ketika isim fa'ilnya sholihun, terus yang apa? Yang awalnya? Iya. Apa tadi? Soluha yasluhu. Apa? Soluha. Soluha yasluhu. Soluha. Nah, sedangkan kalau yang paling kita contoh-contoh yang udah tetap itu fa'ala gitu ya. Fa'ala yaf'ulu. Kenapa enggak solaha gitu? Itu gimana soluha bisa jadi soluha gimana? Bukan bisa jadi soluha. Soluha tetap begitu. Ya, soluha. Iya. Enggak ngikutin fa'ala gitu ya. Enggak ngikutin. Maka ini kan kita baru satu belajar. Ini ada 6. Yang bentuknya begini fa'ala yaf'ulu ada 6 kan? Ini baru satu kita. Jadi pahami wazan satu ini itu sudah mewakili 5 temannya. Jadi kita sudah belajar 6 wazan. Nanti Anda kasih tahu itu ya. Nanti Anda kasih tahu insyaallah. Jadi misalkan kemarin kan kita ngambil contohnya soluha, itu hanya untuk contoh saja, sebenarnya nggak cocok dengan wazan ini ya. Tapi nggak masalah, kenapa? Karena sama, bentuknya sama. Nah, nanti kalau sudah kita belajar ini selesai sampai sampai fi'il nahyi larangan, baru Anda kasih tahu apa saja sih yang 3 huruf itu. Yang 3 huruf ada 6 bentuk, ada 6 wazan. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. Yang bedanya hanya ainnya saja. Nanti soluha yasluhu masuknya kemana? Masuknya berarti ke fa'ula yaf'ulu. Tinggal disamain huruf tengahnya, disebutin dengan ain fi'il gitu. Itu ya, bukan berarti misalkan ini fa'ala yaf'ulu. Kenapa jadi soluha yasluhu? Soluha yasluhu tetap. Soluha yasluhu tetap. Jadi mengikuti wazannya, bukan wazan yang ini, tapi wazannya fa'ula yaf'ulu gitu. Oke, ada lagi yang bertanya silakan. Paham nggak ini fi'il amar? Fi'il amar insyaallah. Insyaallah paham ya. Ada yang mau bertanya lagi? Yang belum paham silakan tanyakan. Paham semua? Oke, kalau paham semua alhamdulillah. Fi'il nahyinya sekarang. Fi'il nahyinya udah selesai. Gampang ya. Fi'il nahyinya gampang. Yang penting paham cara menjazmkan fi'il amar ini, fi'il nahyi selesai. Coba kita kerjakan fi'il nahyi. Fi'il nahyi juga sama ya, ada untuk orang ketiga, ada untuk orang kedua. Kita pelajari dulu untuk orang kedua yang sering digunakan, ya. Di orang ketiga ada nggak fi'il nahyi untuk orang ketiga? Ada, ya. Ada. Tapi kita kerjakan untuk orang kedua dulu. Nah, ini hapus lagi ya. Cara membuatnya bagaimana? Cara membuatnya sama langkahnya barusan. Berarti Anda tulis di bawahnya sini ya, di sini ya. Cara membuat fi'il nahyi. Biar Iya. Takut lupa kalau nggak ditulis. Cara membuat fi'il nahyi. Fi'il nahyi. Fi'il nahyi maksudnya larangan, sudah tahu ya, nggak usah ditulis artinya. Langkah pertama, ambil fi'il mudhari, sama. Fi'il mudhari. Langkah kedua, tambah la di depan. Tambah la di depan. Di awal huruf sama. Di awal huruf, di awal kalimat, di awal kata ya, boleh. Di depan, gitu aja. Di depan. Tambah la di depan. Kemudian langkah ketiga, jazmkan akhir. Jazmkan akhir ini ke nomor 3 yang fi'il amr ya, sama. Jadi yang nomor 3 untuk fi'il nahyi, jazmkan akhir
itu sama dengan fi'il amr caranya. Ya, coba kita kerjakan. Cara membuat fi'il nahyi. Cara membuat fi'il nahyi, yang pertama ambil fi'il mudhari. Kita ambil fi'il mudhari dari sini lagi, anta sampai antuna. Nih. Kita copy, paste di sini. Nah. Kemudian langkah kedua apa? Langkah kedua tambah la di depan. La-nya ini disebut dengan la nahiyah ya, la larangan, nahyi. Ditambah semuanya la. Jangan dihapus ya. Taknya jangan dihapus, depannya jangan dihapus, langsung tambah tak aja. Langsung tambah la aja. La, semuanya tambah la sampai ke bawah. La, ya, la, kemudian la. Oke. Sudah langkah kedua paham ini? Paham ya? Langkah ketiga, jazmkan akhirnya. Jazmkan akhir ini sama caranya dengan langkah ketiga untuk fi'il amr. Ya. Jadi gimana caranya? Caranya yang pertama sukunkan ujungnya, lam sukun. Yang kedua buang huruf nunnya. Yang ketiga buang huruf nunnya, tambah alif. Yang keempat buang huruf nunnya. Yang kelima buang huruf nunnya. Yang keenam biarkan saja seperti itu. Jadi la taf'ul, la taf'ula, la taf'ulu, la taf'uli, la taf'ula, la taf'ulna gitu. Gampang ya? Masya Allah. Sahul jiddan, Syekh. Insyaallah. Amin. Insyaallah. Ini pahami cara menjazmkan ini ya. Kita harus sudah paham sekarang karena kepelajaran kita sudah tinggi nih. Sudah masuk ke sorobnya, sudah masuk ke nahunya. Kita harus sudah tahu nih, kita sudah belajar nahu fi'il mudhari'. Jadi cara menjazmkannya itu seperti itu. Yang pertama sukunkan, yang termasuk ke dalam al-af'al al-khamsah itu dibuang huruf nunnya. Gitu. Cara menjazmkan. Harus sudah bisa. Kemudian cara membuat fi'il nahyi juga sama dengan cara membuat fi'il amr, cara menjazmkannya. Gitu. Tinggal ditambah depannya aja huruf la. Selesai kita. Alhamdulillah. Yarhamukillah. Ya. Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan. Ustaz, Nah, ini hanya untuk orang kedua, Ustaz. apanya? Itu yang digantinya tuh. Yang digantinya? Saya belum ngerti. Kata Anda juga tadi, fi'il amr dan fi'il nahyi ini ada untuk orang ketiga juga ada. Cuman kita nggak pelajari dulu. Kenapa? Karena jarang digunakan. Contohnya tinggal gampang, tinggal ditambah la aja. La depannya liyaf'al, liyaf'ala, liyaf'alu, litaf'al, litaf'ala, liyaf'alna gitu. Itu. Jadi untuk orang dari anta-anti gitu Ustaz. Itu kayaknya pertanyaan. Iya, kalau untuk orang kedua itu dari anta sampai antunna. Iya. Iya. Udah ya. Jadi ini yang kita pelajari sekarang fi'il amrnya itu untuk orang kedua saja. Kenapa? Karena yang sering digunakan biasanya untuk orang kedua. Tapi bukan berarti orang ketiga, perintah untuk orang ketiga nggak ada ya, ada. Cuman belum ya Ustaz. Belum, ini aja dulu. Pahami ini aja dulu. Untuk merangkai kata ini aja dulu. Paham? Silahkan, ada pertanyaan? Jadi kalau fi'il nahyi nggak dibuang ya huruf awalnya nggak dibuang. Iya, jangan dibuang huruf awalnya ya. Jadi ambil fi'il mudhari' langsung depannya tambah la nahiyah. La di depan. La-nya namanya la nahiyah ini. Kemudian jazmkan akhir. Udah selesai gitu aja. Itu fi'il nahyinya. Berarti sama aja ya fi'il amr sama fi'il nahyi, cuma bedanya fi'il amr tambah alif wasal, kalau fi'il nahyi tambah la ya Ustaz, ya Pak Ustaz. Iya, jadi kalau fi'il amr di depannya dihapus dulu huruf mudhari'ahnya, huruf awalnya, baru kalau depannya huruf setelah dihapus sukun, maka ditambah hamzah wasal. Ketika tidak sukun ya, ketika tidak sukun nanti jangan ditambah hamzah wasal.
Kalau fil nahyi tinggal ditambah dengan la nahiyah, la larangan gitu. Jangan dihapus depannya. Kalau misalkan ujung yang di fil amr itu bukan wasal, jadi harus tetap pakai ta aja ya? Ya, bukan wasal. Kalau misalkan ininya ini bukan namanya bukan sukun, yang keduanya kan ini kan sukun, makanya kalau bukan sukun tetap dihapus, tapi jangan ditambah hamzah wasal. Jadi kosong. Tidak ada tambahan, Ustaz. Enggak ada tambahan, iya. Kalau bukan sukun, kalau karena berharokat kali, Ustaz. Iya, makanya kalau bukan sukun artinya berharokat. Huruf setelah dihapusnya berharokat, jangan ditambah hamzah wasal ya. Jangan ditambah hamzah. Biar lebih jelas contohnya, Ustaz. Contoh gini misalkan. Yusyahidu misalkan ya, kata yusyahidu. Solihah aja tadi yang PR itu, Ustaz. Solih itu nggak ada, dikatakan ya 3 huruf harus dibuang. Harus ditambah hamzah wasal, iya. Nah. Yusyahidu misalkan. Kelihatan nggak ini hurufnya? Kecil ya. Lagi nulis ya? Di mana sih? Ini. Kita pakai lembaran lain nulisnya. Ini aja bawahnya, ini kelihatan nggak? Nih. Mana sih? Ini bawah. Bawah fil amr, di bawah fil amr. Kelihatan. Di bawah fil amr. Oh, naam. Dah. Ini yusyahidu di bawah fil amr. Ada? Ya. Iya. Ini kan fil mudhari ya. Yusyahidu fil mudhari ya. Dari yang 4 huruf. Nah, cara membuat fil amrnya gimana tadi? Buang huruf awal gitu kan? Kita buang nih huruf awalnya, ya-nya. Setelah dibuang huruf awalnya. Ibu semua kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Taib. Mana nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak semua kelihatan berarti. Di zoom. Sudah. Coba Ana nulis di bawah sini. Kelihatan nggak nih kalimatnya? Kita gedein ya. Kelihatan ya? Yang lainnya kelihatan nggak? Kelihatan tidak? Ah? Nih. Iya. Kelihatan nggak? Ya. Nah, kelihatan? Jelas? Jelas nggak? Jelas ya? Qadarullah. Nggak sama berarti. Kelihatan tidak? Yang sekarang Yusyahidu kelihatan. Kelihatan ya? Semuanya kelihatan? Iya. Taib. Nah, perhatikan sini. Yusyahidu. Nah, ini kan fil mudhari. Nah, sekarang bagaimana cara membuat fil amr? Kan kalau cara membuat fil amr kan ya-nya dihapus ya, huruf pertama hapus ya. Buang huruf awalnya. Iya, buang huruf awal. Setelah buang huruf awal berarti dia berharokat. Ya. Syahidu gitu kan? Nah, karena sya-nya berharokat, ini tidak usah ditambah hamzah wasal. Kenapa sih enggak ditambah hamzah wasal? Karena bisa dibaca. Iya. Iya, gitu. Jadi hamzah wasal itu apa? Hamzah wasal itu untuk supaya katanya itu bisa dibaca gitu intinya. Oh, gitu. Iya, itu wasal kan artinya nyambung. Berarti kalau disukunkan tambah hamzah wasal gitu ya. Bukan disukunkan, kalau hurufnya sukun. Oh, hurufnya sukun. Iya. Kalau hurufnya sukun ditambah hamzah wasal. Nah, kalau begini nih. Ini nggak usah ditambah hamzah wasal ya. Langsung aja ke langkah berikutnya. Apa? Sukunkan akhir. Dalnya kita sukunkan. Berarti menjadi begini. Iya. Jadi syahid. Oh, udah selesai. Itu fil amrnya. Berarti lihat ininya berapa huruf ya katanya. Iya. Makanya ingat isim hamzah wasal itu enggak mesti semuanya ada hamzah wasal di fil amr, tidak, tergantung kalimatnya. Paham ini contohnya? Insyaallah paham Ustaz. Ya, kembali lagi ke atas. Ya, apa? Kita contohnya tadi di fil gimana? Fil nahyi tinggal ditambah la ya. Oh, cara membuat fil nahyi. Cara membuat fil nahyi berarti ingat ya, berarti kalau yusyahidu untuk siapa ini yusyahidu? Untuk huwa. Sekarang ganti untuk anta menjadi apa? Tusyahidu. Iya, karena kita belajarnya untuk anta dulu ya. Tinggal diganti dengan ta. Tusyahidu. Nah,
Bagaimana cara membuat fi'il nahyinya? Berarti tinggal ditambah la depannya, la ujungnya sukunkan. Jadi la tusyahid. Udah gitu. Gampang kan ya? Iya, ternyata bahasa Arab baru tahu kalau gampang seperti ini ya. Masya Allah. Besar. Amin. Ada pertanyaan? Yang perintah sama yang amr, yang amr sama yang nahi aja kayaknya yang baru yang gampang. Gampang. Yang lain masih agak. Fil madi fil mudhari gampang, fil madi fil mudhari itu juga gampang. Susahnya apa? Susahnya nggak mau menghafalkan tambahannya, itu saja. Sebenarnya gampang ya, gampang insya Allah. Apa? Siapa lagi yang bertanya? Silakan. Nah, ini kan yang ketiganya adalah yang fil nahyi jazmkan akhirnya, berarti ini kalau ini kan nggak ada huruf jazmnya, nggak perlu dibahas lagi gitu ya. Bukan huruf jazmnya, jazmkannya kan disukunkan ini, sukunkan. La tusyahid itu disukunkan huruf. Akhir dijazmkan. Iya, itu dijazmkan, itu namanya disukunkan, itu namanya dijazmkan. Karena belum ada tambahan. Iya. Ada lagi pertanyaannya, silakan. Paham nggak ini? Insyaallah. Paham ya? Ini sebenarnya kelas sorab nih udah paham kotak ini semua nih, satu kertas lembar ini ya, halaman ini paham fil madi, fil mudhari, tambahannya apa, isim fa'il, fil amr dan fil nahyi. Kelas sorab selesai. Kelas sorab selesai udah. Hah? Ya cepat sekali ya. Nah, iya, selesai kelas sorab itu udah selesai. Terusannya tinggal tambahan-tambahan aja, tinggal mengembangkan. Bagaimana kalau ujungnya huruf illat, bagaimana kalau misalkan huruf mudho'at, ada huruf ganda misalkan. Udah gitu-gitu aja. Kalau tambahannya semuanya sama, fi'il madi tambahannya sama, fi'il mudhari tambahannya sama, cara membuat fi'il amr sama, cara membuat fi'il nahyi sama, nggak ada yang beda. Mau berapapun hurufnya, 3, 4, 6, 3, 4, 5, 6 sama caranya. Gampang? Gampang insya Allah ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini, kita nanti kembangkan. Kita nanti praktekkan bagaimana coba kalau misalkan hurufnya terdiri dari 5 kata atau 6 kata, bagaimana? 6 kata mesti 5 huruf ya. Terdiri dari 5 huruf atau 6 huruf, bagaimana cara membuat fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, kemudian isim fa'il sama fi'il nahyinya, gampang insyaallah. Di sini dulu ada pertanyaan, silahkan. Dari awal, dari fi'il madi, fi'il mudhari, isim fa'il, fi'il amr dan fi'il nahyi. Ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Jangan malu-malu. Jangan ragu-ragu, silahkan. Ustaz, kalau misalkan kan kemarin soluha ya. Soluha, nah. Yasluhu, solihun. Nah. Fi'il amrnya berarti apa ya? Fi'il amrnya solihun apa? Usluh. Usluh? Iya. Coba gini aja cara membuat jelaman itu gampang ya, gini tadi. Kalau mau misalkan apa fi'il mudhari'nya apa? Yas luhu gitu kan? Ya, yas luhu. Baik. Caranya gimana cara membuat fi'il amr? Buang huruf depan. Ya, buang ya. Berarti tinggal sod, lam, ha. Sodnya sukun, luhu. Kemudian huruf sodnya nih sukun, tambah hamzah wasal tidak? Tambah. Iya, tambah ya karena sukun. Tambah. Nah, kemudian setelah ditambah hamzah wasal apa? Jazmkan akhir. Ini jazmkan akhirnya di apa ini? Di sukun. Disukunkan. Berarti iya. Berarti bacaannya gimana nih? Bacaannya lihat huruf ketiga. Huruf ketiga apa nih di sini? Lam. Iya, lamnya apa nih? Doma. Berarti hamzah wasalnya dibaca doma. Berarti bacaannya usluh. Nah, gitu. Gampang kan? Yang lain, kata lain, ayo. Ayo, kata lain, fi'il mudhari, kasih fi'il mudhari. Yaktubu. Yaktubu. Yang PR kemarin. Iya, yaktubu. Perhatikan. Huruf ya-nya hapus ya. Langkah pertama apa? Huruf ya-nya hapus. Kemudian setelah dihapus kafnya sukun, tambah hamzah wasal tidak? Iya, tambah. Berarti menjadi aktubu gitu ya. Tuh, kita belum tahu nih harokat hamzah wasal belum tahu.
Kemudian apa? Langkah berikutnya sukunkan akhir. Huruf ba-nya ini yang tadinya domah kita sukunkan. Sekarang cara membacanya. Cara membacanya lihat huruf ketiga, huruf ta. Huruf ta-nya domah, berarti hamzah wasalnya dibaca domah. Berarti bacanya apa? Uktub. Uktub gitu ya. Uktub artinya apa? Tulislah gitu. Dhahaba yadhabu. 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 Artinya apa nih yadhabu? Pergi. Iya, pergi. Kita pengen yang artinya pergilah gitu ya. Perintah. Pergilah. Berarti gimana caranya? Bikin fiil amr. Iya. Pertama buang huruf ya. Kemudian dalnya sukun, berarti ditambah hamzah wasl. Dalnya sukun, iya. Ba-nya fathah, ha-nya fathah, ba-nya sukunkan. Nah, sekarang perhatikan huruf ketiga. Huruf ketiga apa? Ha. Ini ha-nya berharokat fathah. Berarti hamzah waslnya berharokat kasroh. Kasroh, ingat ya. Berarti bacanya apa? Idhab. Idhab artinya pergilah anta, gitu. Paham? Pergilah kamu. Iya, pergilah kamu anta. Yang lain, misalkan kata kerjanya apa? Nadhara yang duru. Yang duru artinya melihat. Yang duru. Langkah pertama apa? Hapus huruf awal. Nunnya sukun. Kalau nunnya sukun berarti ditambah hamzah wasl. Setelah ditambah hamzah wasl, huruf akhirnya sukunkan, jazmkan. Ya, berarti bacanya apa nih? Ungzur. Kenapa hamzah waslnya? Karena huruf ketiganya dhamma gitu. Ungzur, iya. Ungzur wastami wa'id. Iya, gitu. Lihatlah, bacalah. Ya, berarti ungzur artinya apa? Lihatlah. Gitu. Paham? Gampang kan ya? Insya Allah. Ternyata bahasa Arab itu gampang ya. Latihannya tiap hari. Ada pertanyaan lagi silakan. Pak Ustaz tadi kelewat yang yusahidu kan itu huruf keduanya patah ya? Iya. Nggak pakai hamzah wasl itu karena apa tadi? Karena dia berharokat. Karena berharokat, iya. Jadi ditambah hamzah wasl kalau hurufnya sukun. Kalau hurufnya bukan sukun, artinya bukan sukun, dia berharokat. Ya, berharokat. Kalau berharokat, jangan ditambah hamzah wasl. Kenapa nggak ditambah hamzah wasl? Karena bisa dibaca, gitu ya. Ini kenapa nih? Ini harus ditambah. Apakah ini harus ditambah hamzah wasl nih? Atau misalkan boleh tidak ditambah hamzah wasl? Taib. Pertanyaannya begini. Bisa nggak kita membaca ini, kata ini dimulai dengan huruf sukun? Bisa nggak? Nggak bisa. Makanya harus ditambah dengan hamzah wasl. Apa ini hamzah wasl? Hamzah untuk mewasalkan bacaan, untuk menyambungkan bacaan supaya bisa dibaca gitu. Itu gunanya hamzah wasl. Apa Pak Ustaz hamzah wasl? Hamzah wasl itu hamzah untuk menyambungkan bacaan supaya katanya itu bisa dibaca. Kegunaan hamzah wasl. Maka disebutnya juga hamzah wasl. Wasl itu artinya nyambung. Nyambung. Oke, ada lagi pertanyaannya silakan. Oke, kita ini udah beres. Ini udah beres dan mohon dipahami benar-benar ini ya. Nih, jadi yang Ustaz, coba saya ini bener nggak sih ya? Apa? Silakan. Fi'il madi soluha. Fi'il mudhari'nya yasluhu. Iya. Terus isim fa'ilnya solihun. Nah. Terus amarnya usluh. Nah. Nahinya la tasluh. Nah. Betul gitu. Kata yaktubu katibun uktub la taktub. Dhahaba yadhabu dhahibun idhab la tadhab. Nasara yansuru nasirun unsur la tansur. Gitu. Gampangan ya? Berarti madinya itu yang kira saya tuh ya fa'ala. Ya, kalau fi'il madi, perhatikan. Fi'il madi menentukan harokatnya itu bukan kita asal-asalan ya. Ini dari kamus taunya kita. Dari kamus kalau belum yang tahu bahasa Arabnya. Tapi kalau yang sudah sering berbicara bahasa Arab,
Seperti misalkan dahaba yadhabu, kita sudah mendengar dahaba yadhabu, oh berarti harakatnya fathah gitu. Nasara yansuru fathah doma gitu. Tapi kalau belum tahu nih, kita hanya tahu hurufnya aja, misalkan da, ha, ba. Dal, ha dengan huruf ba. Apa nih harokatnya? Apakah fathah, doma, atau misalkan apa yang lainnya? Baru ini cari di kamus. Nanti di kamus ditulis. Ya, di kamus itu disebutkan fi'il madhi, fi'il mudhari biasanya dengan masdar atau tidak. Itu aja. Jadi masdar itu biasanya disebutkan atau tidak. Tapi fi'il madhi, fi'il mudhari disebutkan. Baik. Sampai sini silahkan. Afwan, kalau tak panjang di film ini bacanya tak apa? Tak panjang? Ini yang ada alif di belakang, saya yang pakai alif di belakang. Di huma. Di huma. Huma. Oh, fa'alata itu. Tak. Bilangnya tak apa itu? Tak anis, tak menunjukkan mu'anas ini. Oh, iya. Alifnya itu untuk menunjukkan dua orang. Iya. Ya tas Ustaz, kan kita udah ini ya, apa maksudnya udah screen banyak ini. Kan cuman kosong doang, diisi aja gitu ya, biar latihan itunya ya. Iya. Iya. Jadi enggak kosong. Ini perhatikan ya, Ana ulangi lagi, yang paling penting adalah tambahannya. Ingat aja, tambahannya ingat aja. Ya. Karena fi'il madhi, fi'il mudhari'nya ini itu akan berubah-ubah. Jadi ada yang 3 huruf, 4 huruf. Kalau sudah paham tambahannya, mau berapapun katanya, mau 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, itu sama semuanya. Tambahannya begini, fi'il madhi, fi'il mudhari' begini, isim fa'il begini, fi'il amr begini cara membuatnya, fi'il nahyi begini cara membuatnya. Semuanya sama, gampang. Hanya saja mungkin katanya yang agak panjang dikit. Tapi perubahannya sama semuanya. Perubahannya kadang sama. Itu Ustaz cuman ke siwer harokatnya. Harokat. Iya. Iya. Makanya harokatnya ingat ya, jangan dirubah. Harokatnya jangan dirubah kecuali huruf akhirnya. Itu aja. Kecuali huruf akhirnya. Jadi fi'il madhi itu ada berapa macam Ustaz itunya? Pola ya? Apa nyebutnya? Untuk yang 3 huruf fi'il madhi, nah nanti sebentar lagi Anda kasih tahu ya. Ini dari baik Anda buka nih, Anda buka. Bentar, biar tahu ya. Nih setelah ini kita belajar masuknya ke sini. Masuknya ke sini ntar. Jadi setelah ini Anda mau menjelaskan yang 3 kata itu ada berapa macam sih? Nah, ganti ya. Yang dulu udah pernah dikirim di... Iya, dulu udah pernah dikirim. Nih, kelihatan nggak? Iya. Tuh, ini. Perhatikan nih, ada besar. Oh, yang ini ya. Iya. Nih, yang 3 huruf itu ada 6 macam. 1, 2, 3, sampai 6 nih. Ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Ada 6 macam. Kemudian ada yang 4 huruf. Ada yang 4 huruf mudhoaf. 4 hurufnya banyak. 4 huruf ada berapa macam? Ini ada 4. Ada 4 macam juga yang 4 huruf. Kemudian ada yang 5 huruf. Ada yang 6 huruf. Istaf'ala. Ini. Dan ini belum semua. Ini udah nomor 16. Cuman belum semua. Kalau nggak salah ada 18. Mungkin lebih. Dan ini Ana rangkum dari buku Amsilah Tasrifiyah. Tuh kalau punya bukunya itu nanti kita akan pakai sekarang. Ya. Oleh pekan depan kita akan pakai, akan masuk ke buku itu. Nanti insya Allah pekan depan Ana jelasin ini dari nomor 1 sampai nomor 6. Yang baru kita pelajari itu baru nomor 1 ini, gitu ya. Fa'ala yaf'ulu, fa'lan, wa maf'alan, wa huwa fa'ilun, wa dzaka maf'ulun, uf'ula taf'ul, maf'alun, mif'alun. Ini baru nomor 1 yang baru kita pelajari ya. Tambahannya kalau paham nomor 1 ini sudah belajar sampai semuanya sini, gitu ya. Kalau paham tambahannya nomor 1 barusan yang kita pelajari itu 1 muka kertas itu, kita sudah belajar sampai nomor 16 ini. Semuanya sudah belajar di kelas sorof. Itu bedanya apa? Hanya beda tambahan huruf saja. Itu gitu, paham? Jadi kelas sorof sebenarnya udah selesai. Kelas sorof sebenarnya udah selesai. Tinggal kita kembangkan saja.
Kembangkan, nanti ada huruf yang meganda, misalkan ada faro, ya firu, kemudian ada rodia, yardo. Bagaimana itu tasrifnya? Nah, baru ada sedikit perubahan. Itu aja. Itu aja. Ustaz boleh tanya? Silakan. Itu kalau yang fi'il nahi itu dibacanya lam apa la sih? La. La taf'ul. Iya. Bukan lam ya. Kalau lam beda lagi ini. Beda. Kalau lam itu huruf jazm. Kalau lam itu boleh diartikan tidak ya? Boleh tidak atau belum. Tergantung kalimat. Iya. Ustaz. Iya. Soal yang soluha itu ya, soluha ya soluhu. Nah, kalau fi'il nahinya nih Ustaz, saya mau tanya, la tasluhi ya. Kalau yang anti. Betul, la tasluhi. Nah, Ustaz. tinggal ditambahin aja. La tasluha, la tasluhu, la tasluhi, la tasluha, la tasluhna gitu aja. La tasluhna. Nah. Ya. Fi'il madi yang tadi ada 6, saya nyebutnya kesempurnaan pertama. Nah, kalau yang 4 huruf ada berapa macam, Ustaz? Tadi yang 4 huruf itu ada beda-beda ya. Yang 4 huruf itu tinggal semuanya sama. Yang 4 huruf bentuk begini hanya satu, bentuk begini hanya satu, bentuk begini hanya satu gitu. Kalau yang 4 huruf. Pokoknya hurufnya 4 ya kalau kita. Ya, cuman dia terdiri dari 4 huruf gitu aja. Cuman yang 4 huruf sampai 6 huruf berbeda polanya. Jadi nggak kayak ini fa'ala yafulu, fa'ila yafilu, ini kan cuman ain yang berubah ya. Tapi kalau yang 4 huruf itu cuman satu-satu bentuknya. Hanya hurufnya saja yang 4. Soluha artinya soleh. Soleh, baik artinya. Baik ya. Iya. Taib. Cukup sampai sini? Cukup ya? Cukup dulu. Insyaallah kelas sorofnya pekan depan kita teruskan. Pekan depan, ingat ya, pekan depan kita mulai mengembangkan dari yang PDF ini yang kita pelajari. Ingat, ini kalau bisa print dan setiap belajar harus ada di depan biar hafal gitu ya. Biar hafal. Kalau bisa. Nanti dikirimkan, Ustaz. Iya, nanti dikirim insyaallah. Berarti untuk kelas sorofnya kita cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah pekan depan kita teruskan lagi. Dan yang ikut kelas ada PR ya? fi'il mudhari nanti file-nya nanti kirim ya. File-nya nanti kirim. Seterusnya kelas fi'il mudhari ya. Yang kelas mudhari berarti tetap di sini. Dan kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, silakan. Kita tunggu untuk film mudhari'nya ya. Bentar, ana kasih tahu di grup.